Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan Saputra. Eh, untuk mata kuliah K3L ini, saya akan mengangkat tema mengenai eh, titik panjang, di mana titik panjang ini merupakan struktur eh, bawah untuk bangunan utamanya, di mana semua beban diterima oleh kolom, oleh tibim, oleh balok, dan di semua struktur atasnya akan diterima oleh eh, panjang lalu disalurkan ke tanah. Nah, di mana case yang saya ambil mengenai eh, hazardnya adalah bangunan bergeser. Mengapa ke bangunan bergeser? Nah, bangunan bergeser ini diakibatkan oleh salah satunya adalah kesalahan dalam titik panjang, di mana pada saat eh, tim surveyor melakukan pendidikan koordinat eh, ditandai dengan beberapa paku atau tali rafia, paku dengan tali rafia lalu ditanam di tanah. eh, eh, Saat itu sudah benar. Namun terdapat kemungkinan bisa terjadi kesalahan kesalahan titik panjang seperti kesalahan dari titik surveyor itu sendiri atau si titik pakunya itu bergeser akibat ada keusilan tangan manusia atau mungkin ada eh, eh, atau dari kesalahan dari penarikan benang oleh si pada saat pemboplangan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Lalu pun kalau itu pun terjadi, eh, dikarenakan salah satunya tidak ada cross check gambar oleh departemen tim lapangan dengan eh, tim aspek atau tim planningnya. Seharusnya tim planning juga bisa mengecek saat di lapangan sehingga progres 10% atau 20% mereka melakukan proses gambar dengan proses denahnya. Lalu tidak adanya serah terima lahan pada saat kontraktor akan mulai pekerjaan. Seharusnya kontraktor juga memiliki berita acara saat eh, akan memulai lapangan tersebut dengan melakukan pengecekan bersama dengan teknik atau dengan arsitektur atau dengan tim arsiteknya. Bisa juga dengan akibat kebutuhan kesengajaan pindahan patok pancang. Ini mungkin bisa jadi karena titik patok pancang itu tidak 100% atau tidak selalu dijaga oleh orang eh, tim keamanan ataupun tim teknik karena bisa saja saat malam hari ada orang iseng pindahin titiknya itu sehingga mengakibatkan saat alat pancang masuk sudah dititikin, alat sudah keluar, sudah sulit untuk melakukan pemacangan ulang. Nah, ketika terjadi salah titik panjang tersebut, nah yang mengakibatkan eh, terjadinya eh, hal yang regain control dan ketika sudah naik ke lantai 2, maka itu sangat sulit untuk melakukan perubahan jika titik panjang itu terjadi. Kalau titik panjangnya ketahuan mungkin saat proses tibing mungkin lebih mudah untuk menggeser kolom atau si tibimnya untuk digeser kembali. Nah, sebagai ilustrasi, jika itu pun sudah terjadi, seharusnya tim lapangan melakukan pengecekan kembali dengan tim deck planning, lalu melakukan berita hasil terima lahan. Dan juga harusnya tim pancang melakukan membuat asbest drawing ketika selesai pekerjaan, sehingga asbest drawing tersebut harus ditandatangani. Nah, ini kalau dampaknya itu akan begitu besar kalau bangunan itu bergeser akibat kesalahan dari awal. Dan ini akan mengakibatkan peningkat perlu pos untuk biaya pancang baru, untuk pos untuk perubahan layout, pos untuk perubahan struktur baru. Lalu juga ada kemungkinan konsumen yang membeli bangunan tersebut tidak terima akan bangunan yang bergeser. Misalkan dia bangunan bergeser itu ke depan, maka eh, tanah karpot depannya akan berkurang. Lalu bangunan bergeser ke belakang, taman belakangnya akan mengecil. Ini itu konsumen juga akan memiliki eh, eh, peluang untuk melakukan penuntutan terhadap developer terkait. Nah, jika itu terjadi dan alat alat perancang sudah keluar proyek dan sudah dicor sudah berfondasi pelket dan tibing, maka ini akan terjadi dampak yang harus kita bisa mitigasi dan mitigasi atau dan apakah kalau jika
tidak termitigasi apa yang terjadi. Maka yang tidak termitigasi adalah salah satu dengan bangunan itu bergeser. Nah, kalau bangunan bergeser itu perlu perlu cost untuk melakukan pembongkaran dari bangunan utama tersebut, sehingga terjadinya kerugian materi bagi si pihak developer dan juga peluang untuk si konsumen untuk melakukan penuntutan akibat perubahan layout yang tidak sesuai dengan daerah yang dia mau beli. Nah, secara mitigasinya kita bisa sebenarnya posisi eh, kolom lantai apa cor cor lantai dua atau masih berdiri kolom itu kita bisa melakukan penambahan slow spell atau penambahan bore pel karena untuk melakukan pengiriman alat pancang baru itu sangat sulit dilakukan jika area-areanya sudah strukturnya sudah jadi sehingga sangat sulit untuk melakukan mobilisasi dan juga mobilisasi alat pancang yang besar itu cukup lumayan kosnya. Maka penambahan stroke spile atau borpel dengan kedalaman sekitar 4-6 meter dengan diameter 30 cm, 6 diameter 13, eh, itu mungkin agak sedikit membantu. Namun itu kembali lagi dengan konsultan, apakah konsultan tersebut mau atau tidak. Cuma secara teknis biasanya itu untuk bangunan-bangunan kecil atau rumah 2-3 lantai atau 4 lantai itu masih memungkinkan. Kan untuk bangunan gedung mungkin itu lebih 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 sulit lagi untuk melakukan penambahan sosmed secara manual. Nah, impact-nya ini sangat sangat besar menurut saya. Nah, kenapa terjadi penambahan biaya kos, potensi pembatalan dan juga penambahan eh, biaya fondasi. Sehingga tema yang saya ambil titik pancang ini merupakan biaya apa usaha preventif yang harus kita lakukan agar bangunan tidak bergeser adalah dengan melakukan cross check dan cross check kembali dengan departemen terkait survei karena mungkin jika dari pancang ini salah dari awal maka ke atasnya akan salah terus sehingga kita harus memitigasi salah satu dengan membuat sistem yang eh, lebih lebih mudah dalam pengawasannya dan juga melakukan eh, eh, training terhadap kontraktor atau pemberitahuan terhadap kontraktor bahwa setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus melakukan berita acara terima lahan atau melakukan membuat as-built drawing setelah pekerjaan selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.